Jadi ini pertanyaannya, ruh itu ada bentuk nggak? Justru Imam Ghazali mengatakan ruh itu nggak ada bentuknya dan nggak diketahui hakikat hubungannya antara ruh dengan badan. Itu kalam Ghazali. Gitu. Jadi ruh itu posisinya di jantung, bukan. Si jantung itu punya koneksi terdekat dengan ruh, iya. Yang pasti di jantung itu ada ruhul hayat, maka jantung bisa berdenyut. Nah, ini penjelasan mati suri. Orang mati suri itu ruhul hayatnya belum dikembalikan, tapi ruhul kudusnya masih ada. Gitu ya. Ya, ada orang mati suri, dia ruhul hayatnya belum dipisahin. Jadi kematian itu dalam bab ruhi itu hanya perpisahan roh dengan badan. Gini, kalau temannya asik mau pisah nggak? Enggak. Sakit-sakitan, tubuhnya udah rusak, tinggal aja deh gitu. Ya, kira-kira begitu. Apalagi ruhnya sudah dikasih tahu, kamu nanti bakal begini setelah ini. Ruhnya pengen cepat meninggal itu. Ya, kira-kira begitu. Karena ruhnya mengenal dirinya. Begitu dulu deh. Ya, lanjut. Digantung-gantung dulu ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Pertanyaannya dua. Apakah seorang wali dapat menembus 70.000 hijab dengan Allah SWT? Masya Allah. Pertanyaan berat ini ya. Apakah wali bisa menembus 70 hijab? Itu kan ada hadis, tapi hadisnya dhaif ya. Tapi maknanya sahih. Inna lillahi sab'ina alfa hijabin. Ya, gitu hadisnya ya. Sina, benar? Dhaif kan? Benar, pakal hadis dhaif mana nih? Orang darah sunnah. Nih satu darah sunnah. Sahih. Benar Ali. Sahih. Sahih apa dhaif? Ada Ya. Sab'ina, ada Ishrina. Ada Ishrina. Semuanya dhaif tuh kan. Dhaif nih. Secara ilmu hissi, secara ilmu riwayat hadis. Tapi dicek oleh ahli zauq, benar 70.000. Tapi 70.000 itu zulmatan wa nuran. Di zulmah ada 70.000, di nur ada 70.000. Jadi zulmah itu hijab, nur itu hijab. Antum punya ilmu itu hijab. Makanya banyak orang punya ilmu, ilmunya membuat dia takut untuk menempuh ilmu yang berikut. Wah, takut gila gitu. Coba ada yang gila nggak selama ngaji dari sini? Dulu tambah girang ya, tambah penasaran. Kok kitabnya gini-gini aja, pas dijelasin kok beda. Kok nggak ada tanda-tanda gilanya? Ya, justru Pengen. malah pengen gitu. Kalaupun gila, gilanya disebut saker. Gilanya gila cinta. Ya, Rob. Ketika orang asik ngapain, antum asik ngapain, itu udah gila namanya. Kan gila itu majnun, junna alaih, tertutup dari dia sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu yang menurut orang kebanyakan aneh. Kan antum lagi jadi majnun semua ini. Ayuhal majnun. Mungkin gak tembus. Jika itu Sayyidina Rasulullah, mungkin. Maka Nabi itu, Mi'raj adalah penembusan 77 hijab kecuali satu. Maka disebut dalam Al-Quran, 2 hijab terakhir yang gak boleh, gak ada. Fakana qaba qausaini au adna. Nah, ini 2 ini loh, coba lihat. Antara Nabi dengan Rabbul Izzah, Allah Ta'ala, itu disebutkan 2 hijab. Qaba qausaini. Seakan-akan seperti 2 busur jaraknya dengan Allah. Ini bukanlah tajsim. Ini menunjukkan, kata para imam kita, ya, taqribus suwari. Analog biar cepat paham. Seberapa dekat sih Nabi dengan Allah? Ya, kalau dikasih ilustrasi, ya antum itu jaraknya dengan saya cuma 2 busur. Nah, sedekat itulah. Au adna. Kalau adna itu artinya apa? Atau lebih dekat, nggak ada lagi 2 busur. Kalau nggak ada 2 busur, nggak ada hijab. Maka adna itu hijab lah hijab, maqam lah maqam. La nur wa la zulmah. Tapi Allah kunci, begitulah cantiknya balaghah isyariyah, kalau boleh disebut istilahnya.
Kan ada balaghah secara lughah, adab al-Arabi. Kalau ini balaghah isyariyah, zauqiyah. Dan ini la ya'rifuha illa man zaqah. La ya'rifu illa man zaqahu. Tidak akan mengenal rahasia ini kecuali yang pernah. Minimal dia terbuka bagi dia beberapa hijab saja. Walaupun belum sampai ke qaba qausaini au adna. Iya. Para mursyid itu zikir tuh hijab, teman-teman. Antum zikir tuh hijab. Kalau nggak ada zikir, kan zikir apa? La ilaha illallah, la ilaha illahu Allah. Kalau ahli fikih debatnya masih, zikir hu bid'ah, ya cemen. Ya, hu Allah, nggak ada contohnya. Ini ahlul hijab ini. Ilmunya membuat dia terhalang. Orang udah asik zikir hu Allah, Allahu. Ya, kalau di ribat kita nggak ada zikir itu ya. Nah, ribat kita zikirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salawat, rotibul hadar, itu aja. Karena kita ini nggak meninggalkan yang khilaf-khilaf lah. Biar antum syaknya nggak banyak. Jadi kelahi di kepalanya nggak usah banyak, langsung ngajinya fokus. Di zikirnya yang ringkas-ringkas. Udah akhir zaman di rukhsah semua kan. Diringkas-ringkas semua zikir. Seharusnya kan pakai Hizbul Bar. Hizbul Bar 1 jam baru kelar. Ya, kalau torikoh saya kan begitu, pakai Hizbul Bar kita. Ya, terus kalau kita pakai sadar itu kan Hajili. Kalau pakai Naqsyabandi, kita ada namanya khatam khojakan. Al-Ikhlas 1001. Pingsan antum semua. Itu versi saya. Kalau saya bacanya kan pelan-pelan. Ya, kalau antum ngomong coba ahad. Ya. Iya. Kalau gitu bacanya pelan-pelan ya, pingsan semua orang. Kabur orang ya. Tujuan membaca itu kan biar dapat marifat. Nah, sekarang marifatnya dikasih dulu. Harapannya nanti antum kalau beramal mau gitu. Ya. Jadi semua orang hari ini itu lagi bergelimang dengan itu, termasuk saya dan antum semua. Hijab itu. Hijab itu sendiri sebenarnya adalah anugerah. Mau zulmah ataupun nur. Nah, ini rahasia nih ya. Makanya Allah mengatakan kalau orang nggak merasa berdosa, Allah akan datangkan kaum yang merasa berdosa. Merasa loh ya. Jadi dosa itu rasa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Karena banyak orang yang merasa tidak berdosa, lalu dia menyalahkan orang lain. Ini karakternya kalau dia jadi politisi, nyalin orang, terus nyalin pemimpin, terus. Ya pemimpin kita ada salahnya. Cuma kita juga ada salahnya. Salah kita apa? Nggak mendoakan pemimpin. Sederhana kan? Wah, mantap. Iya, lagi sakar dia. Ada hijab nur, hijab ketaatan, kebaikan, keilmuan. Itu hijab semua teman-teman. Maka kedekatannya, jika orang taat itu dengan syukur, insaf. Jika zulmah itu, maksiat itu dengan taubat. Sama dekatnya pada Allah. Jadi jangan GR dulu, udah zikir 70.000. Udah zikir pagi sore, ya cemen. Cuma zikir maksurat doang udah belagu. Abu Hurairah zikir 12.000 mengatakan zadi qalil, bekalku sedikit. Antum baru zikir maksurat, udah belagu-belagu mengurusin jin di badan orang. Ya. Lupa sama jin di badannya. Setan yang mewas-was ke dalam dirinya kan lebih bahaya. Maka semenjak saya mengenal persoalan ini, saya udah gak mau ngurusin orang kesurupan. Karena kita juga kesurupan syahwat setiap hari. Kesurupan jahil setiap hari. Kesurupan emosi setiap hari. Kesurupan apalagi? Hiket, kan paling bahaya itu. Emosi, kesombongan, itu lebih bahaya loh daripada orang kesurupan jin. Soy. Itu dirinya sendiri maksudnya ya. Dan antum semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua nabi itu punya hijab kepada Allah, hatta Nabi Muhammad. Kalau nggak ada hijab, maka tidak ada khaliq wal makhluk. Jadi kenapa ada hijab? Supaya ada Allah dan Muhammad. Biar ada Ahad dan Ahmad. Biar ada khaliq wal makhluk. Ya? Ya. Ini lagi sakar juga. Iya.
Itu alasannya. Ketika ada seorang wali, dia angkat dalam ahwal dia, bukan makom, di ahwal dia. Itu makom tuh. Tapi kalau Allah kasih suatu zauk, suatu rasa, itu namanya ahwal. Kalau ahwal nyampai kepada Imam Hallaj, ahwal makom lah makom, hijab lah hijab, hijab yang tiada hijab. Maka belum mengatakan anallah, karena tidak ada lagi hijab. Tapi itu ahwal bukan makom. Kalau makom nggak boleh. Kalau begitu ntar kayak jadi ateis semua, nggak ada khalik, nggak ada makhluk. Nah, inilah ummah Muhammadiyah. Inilah yang disebut di kitab tadi Al-Adab Al-Muhammadi. Adabnya Nabi Muhammad tetap mengatakan Abdullah, Allah adalah Allah. Ar-Rabbu Rabbu wal Abdu Abdu. Inilah kalam dari Imam Ibn Arabi yang selalu dituduh mengatakan wahdatul wujud. Padahal beliau mengatakan Rabb, abad, Tuhan, pencipta, hamba. Dan itu tidak mungkin ada persatuan. Ya, nggak ada persatuan. Yang ada cuma Allah kalau mau dirunut-runut. Ya. Cuma Al-Hallaj kan vulgar. Diriwayatkan di beberapa kalam. Allah itu berjasad dalam bentuk orang yang makan dan minum. Begitu kata satu riwayat dalam versi Hallaj. Itu kan sakar, dia lagi mabuk. Nah, ini nggak boleh. Dia melanggar adab Al-Muhammadi. Makanya Imam Junaid ini kan secara ma'rifat dia hakim. Maka Imam Junaid mengkalamkan, tidak ada yang akan menghentikan wahai Hallaj illa dam, kecuali tumpah darah, digantung. Itu maharnya. Jadi jangan coba-coba kayak Hallaj, kayak Siti Jenar. Antum melanggar hak Al-Muhammadi. Di sisi Allah itu benar. Tapi kan Rasulullah, Allah punya kekasih. Ya kan? Main langsung-langsung aja ke Allah. Kira-kira begitu. Ya. Ini mauqif kita, pendirian kita, insya Allah yang di tengah-tengah terhadap Al-Imam Al-Hallaj. Ghafarallahu lahu wa satarallahu alaih. Ya. Itu udah beres urusan dia sebenarnya. Di alam sono udah beres. Kita yang belum beres ini. Menyala-nyalain Hallaj saja kan.